Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين كل الدرجات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Untuk saran-saran kita melanjutkan daripada qasidah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menerangkan tentang anjuran dari seorang muslim tidak boleh merasa cemas atau gelisah, wabil khusus yang ada kaitannya tentang qada dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita ketahui di antara tanda di mana Allah akan menjadikan orang itu orang yang baik. Orang itu akan dibekali oleh Allah Ta'ala di dunia dengan ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun itu orangnya, baik laki-laki atau perempuan, jika dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang tersebut akan diberi oleh Allah Ta'ala bekal di dunia ini berupa ilmu agama. Hadis ini mencakup dengan segala sesuatu fasilitas yang mempermudah orang untuk mencari ilmu. Jadi tidak hanya ditujukan kepada orang yang hadir, bahkan orang-orang yang mungkin punya keterbatasan waktu bisa memanfaatkan dengan sarana demi prasarana bagaimana diperlukan, termasuk orang-orang yang bisa untuk mensyiarkan agama Islam melalui majelis taklim. Karena di dalam qaidah fikih itu disebutkan lil wasail hukmul maqasid. Wasilah atau pelanggaran itu tergantung daripada maksud dan tujuan. Jadi kalau ada seseorang seandainya belum pernah ikut majelis taklim tapi memberikan fasilitas majelis taklim, maka kedudukannya sama, baik itu berupa tempat atau mungkin berupa pikiran atau tenaga yang dikerahkan untuk bagaimana mengajak orang lain supaya mendekati majelis taklim dengan HP-nya, dengan pamfletnya, dengan mensyiarkan melalui WhatsApp-nya, atau mungkin dengan cara hartanya, atau dengan cara pikirannya, apa saja itu semuanya wasilah perantara, dan hasilnya tergantung daripada tujuannya. Kalau tujuannya HP untuk syiar, maka HP-nya merupakan HP yang baik. Kalau
sarana untuk syiar agama, maka termasuk hartanya harta yang berkah. Begitu pula tenaga dan pikiran kita. Jadi tidak hanya terbatas orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik itu harus hadir majelis taklim, tidak. Tapi segala bentuk sarana dan prasarana untuk kelancaran majelis taklim itu juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kelebihan dan anugerah daripada majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berguna dunia akhirat dan bermanfaat dunia dan akhirat, wabil khusus kemanfaatan yang terkait tentang ilmu agama. Amin ya Rabbal. Kita lanjutkan. Kata beliau Al-Habib Al-Haddad, fikra wa ikhtiyar da'huma warak wa tadbir aydan washhad man barak. Pikiranmu, ikhtiarmu, usahakan taruh di belakang. Begitu pula segala siasatmu taruh di belakang. Washhad man barak, bersandarlah kepada zat yang telah menciptakan. Siapa itu? Maulakal Muhaimin, Allah yang maha memiliki, membagi, menjaga dan memelihara. Innahu yarak, karena sungguh Allah Ta'ala telah menyaksikanmu. Dalam bait syair ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan pengertian kepada kita, jangan sekali-kali orang itu bersandar kepada tenaga atau pikirannya atau usahanya atau siasatnya, apa saja, baik itu untuk mencari urusan duniawi, bahkan mencari urusan ukhrawi, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya kenapa? Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, apapun yang dimiliki itu asalnya tidak ada. Berarti segala sesuatu yang asalnya tidak ada berarti statusnya makhluk, artinya ciptaan. Kalau sudah statusnya makhluk, maka kita ingat firman Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Kalau yang namanya makhluk itu pasti lemah. Tidak bisa seseorang bisa mentauhid dengan apa yang dia kehendaki dengan usahanya saja, atau dengan pikirannya saja, atau dengan siasatnya saja. Tidak mungkin tanpa atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, maaf, apakah setiap santri pulang jadi kiai? Coba dijawab. Tidak setiap santri mondok pulang jadi kiai. Tapi setiap orang tua berharap agar anaknya jadi kiai. Itu manusia sekedar ikhtiar. Tapi apakah penentu? Belum tentu. Di luar sana ada orang menyekolahkan anaknya supaya jadi dokter, supaya jadi ini, jadi itu. Apakah maksimal benar-benar keluar dokter? Ayo coba dijawab. Kita hanya bisa berikhtiar. Tapi kalau
itu nggak bisa. Yang menentukan adalah Allah. Berarti kita sia-sia. Betul. Betul. Kalau kita ada ilmunya, maka tidak ada segala sesuatu itu yang sia-sia. Bagaimana cara kita bisa dengan ikhtiar kita, ya, dan siasat kita, walaupun target tidak bisa tercapai, tetap mendapatkan hasil di akhirat, kalau kita tahu bagaimana cara untuk memasukkan ikhtiar itu dalam area ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali hanya untuk beribadah. Dan ibadah itu diantaranya yaitu menggunakan ikhtiar yang diberi oleh Allah Ta'ala di dalam manusia berupa akal untuk berpikir. Akal untuk berpikir. Bismillah. Buka lapak, buka usaha, buka kerjaan, berdagang. Itu adalah sekedar ikhtiar. Artinya ikhtiar tidak menjadi penentu. Pagi dibuka tokonya, target kita dapat keuntungan semisal 500.000. Apakah pas nanti toko ditutup hasilnya 500.000? Tentu kadang lebih, kadang kurang, kadang sama sekali gantung Allah. Itu ikhtiar. Tapi apakah ikhtiar itu kemudian tersia-sia tanpa mendapatkan hasil? Enggak. Kalau orang mukmin betul. Kalau orang tahu ilmunya betul, dia tetap masuk dalam nilai ibadah. Kalau memang tujuannya untuk digunakan mencari nafkah yang halal, digunakan untuk mencari nafkah yang halal, digunakan untuk berikhtiar dengan ikhtiar yang diridhoi oleh Allah. Bismillah, nawaitu saya niat golek pekerjaan, nawaitu saya niat buka usaha, nawaitu saya niat dodolan, ternyata pulang tanpa membawa hasil, tetap masuk dalam kategori ibadah walaupun hasilnya tidak kelihatan. Itu maknanya. Kemudian dilanjutkan, fawwid lahu umur, serahkan kepada Allah segala urusan. Wahsin bidzunun, dan berprasangka baiklah kamu kepada Allah. Serahkan kepada Allah segala bentuk apa yang menjadi urusan kita. Ini merupakan perintah. Wa tawakkal 'ala Allah. Pasrahkan, tawakallah kamu kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang pasrah. Terus, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun orang yang pasrah kepada Allah pasti akan dicukupi oleh Allah. Urusan kita untuk memasrahkan segala urusan kepada Allah ini merupakan salah satu tanda orang itu betul-betul mengakui tentang kelemahan, mengakui tentang kelemahan, merasa bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanyalah Allah. Makanya Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan setiap orang yang bertawakal kepada Allah pasti akan dikasih hasil
hasil yang sangat memuaskan. Sedikit cerita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita masyhur di saat Rasulullah sedang hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dengan siapa Rasulullah? Dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan dengan dalil, yaitu petunjuk jalan. Kafir, tapi digaji untuk menunjukkan jalan. Ikhtiarnya Rasulullah saat itu, ikhtiar supaya nggak dikejar oleh orang-orang Quraisy, cari jalan yang belum pernah dilalui oleh orang-orang Quraisy. Jadi untuk nyari jalan sih biasa dilewati, ikhtiarnya kurang pas. Jadi nyari jalan di tepi tepi sungai yang mungkin orang Quraisy menyangka nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar lewat situ. Itu ikhtiarnya. Rasulullah tetap ikhtiar, tetap berupaya bagaimana mengajarkan kepada umat bagaimana cara untuk berikhtiar. Ikhtiar Rasulullah. Sudah ikhtiar ini tetap masih dikejar oleh orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya Rasulullah masuk dengan Abu Bakar ke gua namanya Gua Tur. Gua di mana Rasulullah 3 hari 3 malam berada di dalam dan keluar. Sekelas Rasulullah yang dekat dengan Allah mungkin cukup dengan doa. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan bahwa pahala letih, pahala capek itu memang betul-betul menjadi takdir kita hidup di dunia. Rasulullah dekat dengan malaikat Jibril dan setiap doanya diijabahi oleh Allah. Seketika itu langsung ya Allah langsung datangkan pulau dari kota Makkah masuk ke Madinah seperti Islam ya Allah. Enggak, Rasulullah pakai kendaraan unta. Kurang lebih 1 minggu perjalanan. Padahal Islam 2 jam tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa Rasulullah tidak minta seperti itu? Tidak ingin mengajarkan kepada umat bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, terjang di ibadah, ikhtiar di ibadah. Nunggu topo nunggu sampai ke orang buku ya ibadah. Boleh tolong gini mulai gantung topo BI. Jadi ibadah bukan kata Al-Quran, jangan salah faham. Yang di masjid berarti ibadah, yang di masjid ibadah. Kemungkinan lebih utama yang dagang itu daripada yang di dalam masjid. Kalau dalam masjid kita mengatakan aku yang paling afdal, aku yang paling utama, aku yang paling mau bilang. Sampai masuk ke dalam Gua Tur Rasulullah. Datang Quraisy mengepung Gua Tur. Mengepung Gua Tur. Abu Bakar nangis. Ditanya, Mayuki, kenapa anda menangis Abu Bakar? Kata Allah minal-maut, apakah kamu takut mati? Lah, kata Bakar, bukan Rasulullah. Walimana tabki, kenapa kau menangis? Aku menangis jika anda mati. Bagaimana nasibnya umat? Tapi jika Abu Bakar mati, siapa Abu Bakar? Kalau anda meninggal dunia, nasibnya umat sampai akhirat itu apa ya Rasulullah? Saya menangis takut anda meninggal dunia. Ya, cuma di dalam gua. Dan orang-orang Quraisy itu yang sekitarnya puluhan, bukan bijian, puluhan, dan semuanya pakai senjata. Ilmu tawakal muncul dari Rasulullah. Mata bunuh bisnain ya Abu Bakar, Allah salihuhuma. Kamu jangan menganggap kita berdua, kita bertiga. Yang ketiga adalah Allah.
Itu mengumpulkan apa ini? Maka dzunnu bitsnain, kamu jangan menganggap kita di dua ini berdua. Allah thalithuhuma, Allah yang ketiga. Ketika Anda sedang mencari pekerjaan, Allah maaf, Allah bersama kamu di toko, Allah bersama kamu di masjid, Allah bersama kamu dalam perjalanan, Allah bersama kamu. Dalam Al-Quran disebutkan, "Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasul berkata kepada temannya Abu Bakar, "La tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kami." Guru kami Habib Umar menerangkan, itu orang kafir tinggal melihat di bawah saja, melihat di bawah. Itu masih kelihatan. Tapi subhanallah, saat itu semua pandangan tidak ada satupun yang ke bawah. Padahal sekian berarti kan ya, kedua, misal kanan kiri, jenenge wong delok lah. Tapi saat itu seakan-akan mata tertutup, tidak bisa melihat ke bawah. Siapa yang menggerakkan? Allah. Wong delok itu kan biasa kanan kiri, apalagi kalau sudah bahasanya mencari-cari musuh ya, mencari-cari yang dikafir, itu kan pandangannya kan bebas. Soalnya saat itu siapa yang bisa membunuh Muhammad 100 kontak, 100 kontak itu kono sudah cuma kok bisa ya mata-mata mereka orang-orang mereka menengok ke bawah. Siapa yang mencegah? Allah. Ini keyakinan yang harus selalu menempel pada diri kita. Jangan sampai lemah menghadapi problem apapun, menghadapi urusan apapun, jangankan urusan dunia, bahkan urusan akhirat pun kita tetap dianjurkan wa fawwidu amri ilallah, untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya apa? Kandas itu balik. Padahal yang ditarget di bawahnya. Terus Allah mengirimkan labanan. Kok ngerti sudah Rasul siapa yang menunjukkan labanan? Rasul masuk, laba-laba nutupi pintu dua. Selain itu ada merpati di atasnya. Duh. Nah kok laba-laba nunggu Rasul masuk? Enggak dari dulu masuk. Dari mana laba-laba datangnya? Kok tahu kalau di dalamnya itu ada apa? Rasulullah. Menutupi pintu dua sehingga tidak mungkin lah kata mereka Muhammad masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam otomatis rumahnya laba-laba akan rusak. Tapi masih tidak rusak, berarti tidak mungkin. Loh, padahal Nabi Muhammad belum pernah di dalam. Ini sekedar contoh yang bisa menguatkan keyakinan kita bahwa orang pasrah tidak mungkin akan sia-sia. Ibrahim Al-Khalil, pernah sering saya sampaikan, ketika dilemparkan oleh Namrud dengan apinya, ya, itu kan di tengah-tengah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan jasa. Ibrahim butuh bantuan. Kata Nabi Ibrahim, kamu siapa? Aku Jibril. Jibril siapa? Makhluk. Nah, makhluk gak butuh makhluk. Gak masuk matematika. Makhluk butuh? Enggak. Udah. Berarti imannya Ibrahim Al-Khalil alaihissalam berarti di atas imannya malaikat. Dan memang pada semacam itu malaikat masih di bawah kedudukannya para nabi, apalagi para rasul. Udah mundur malaikat, jadi mundur, masih kalah imannya dengan Nabi Ibrahim.
jenengan disiapkan ini Pak. Lucu-lucu pada problem apa saja harus menang kata Ibrahim ilmu bi'ali yurnini an su'ali. Allah tahu saat ini, Allah ngerti tahu bahwa aku Ibrahim mau masuk ke apinya cukup mewakili doa. Ya monggo dengan berarti semangat Ibrahim diuji tidak satu momen naik kuat lagi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Undang-undang sampai sekarang masih melekat. Quran itu. Orang yang pasrah kepada Allah pasti dicukupi, bukan sekedar tulisan. Tapi cerita fakta membuktikan ketika Ibrahim masuk ke dalam api, gak kokoh. Api makhluk. Panasnya menjadi panas karena izin Allah. Api bisa membakar karena atas izin Allah. Kuli bardan wassalama. Api Ibrahim kekasihku masuk ke dalammu, jadilah kamu dingin. Dingin orang. Coba jangan berdoa. Dosa. Kenapa? Makau itu nanti kan kedua bingung. Ini benar. Nanti pas pukul kalau santoy bingung. Kuli bardan wassalama. Kekuatan api itu apa, Pak? Kekuatan api itu dibanding dengan kekuatan Allah Ta'ala seberapa? Api yang menciptakan Allah, di dalamnya pun ada kekuatan yang menciptakan. Kalau Allah Ta'ala perintah kepada makhluknya kuli bardan, jadilah dingin. Ulama ahli tafsir saat itu ketika Ibrahim berada di api, semua api sedunia dingin. Boleh lah, ono api bentuknya api tapi rasanya kok bagus sekali. Paham ya? Itu tuh layak furuhamu. Jangan engkau sedih gelisah kata mereka. Wes sing tenang hatimu sing apapun cobaan ujian. Ma'udul yakun. Takdir pasti akan berjalan. Gelem gak gelem harus berjalan. Ma'udul yakun. Apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pasti akan berjalan. Tapi kita nggak boleh gelisah, susah ketika menyikapi daripada takdir. Setiap takdir yang ditentukan oleh Allah di belakang ini pasti ada hikmah yang diwujudkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita insyaallah kekuatan iman, zahir dan batin. Amin ya rabbal. Lanjutnya laut walim wa kai qaulil haq. Ucapan laut seandainya takdir sudah berlangsung, orang yang mengatakan seandainya walima, kenapa yo? Kenapa rezeki kok sempit? Seandainya kalau aku gini pasti gini. Dan ucapan wakifa bagaimana ini kok seperti ini? Tiga ucapan itu qaulul haq, ucapan orang yang bodoh. Ucapan yang takdir berlangsung, orang yang mengatakan seandainya ini gak mungkin ini, seandainya. Kenapa harus terjadi? Bagaimana kok terjadi? Tiga ucapan itu kata Imam Haddad ucapan orang yang naudzubillah ya'tarid Allah, menentang ketetapan Allah alladzi khalaq, yang sifatnya menciptakan sesuatu yang ada di dunia. Terus wa qadha qaddar, dan Allah sudah mentakdirkan dan sudah mengqadai kulla syai'in bihaq, segala sesuatu yang ada di dunia. Saya kasih contoh biar jangan mengenal. Dengan selama 9 bulan di Purut, itu rezeki dari mana? Akhirnya dijawab. Dengan kali pulau, itu langsung tiba-tiba muncul
9 bulan di perut ibu itu jenengan kerja apa? Kerja apa? Punya usaha apa? Udah dijawab tidak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Pertanyaan, yang ngasih rezeki saat itu bisa hidup sampai sekarang siapa? Allah. Sudah cukup. Kalau Allah nggak mungkin melupakan seorang hamba. 9 bulan yang merawat langsung Allah, yang memberikan rezeki langsung Allah, itu sudah merupakan bentuk cukup dan lebih cukup bahwa Allah siap bertanggung jawab. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Ta'ala mengetahui di mana letak rezeki kita dan kapan rezeki itu akan datang. Oleh sebab itu kita tidak boleh menentang atas takdirnya Allah. Ya qalbi tanabbah, kayak Muhaddad, hei hati ingatlah, hei hati tanabbah, hati-hati. Watrukil mudur, tinggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah. La yaksuru amru, jangan kamu susah gelisah. Ma quddir yakun, segala takdir pasti akan terjadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Qaddamin ta'ala, Allah Ta'ala sudah menanggung berizki luar rezekinya setiap seorang hamba. Fil kitabil munazzal, di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizki uang adalah rezeki yang dibutuhkan. Ini penting sangat. Berarti rezeki yang tidak dibutuhkan berarti orangnya siap capek. Sehari semalam, hari ini kira-kira dengan butuh makan berapa piring? 10, Masya Allah, 10 piring. Waduh, untuk puasa ya 2 piring. Oke, itu namanya rezeki uang. Allah Ta'ala siap berjamin. Melebihi daripada itu, Allah Ta'ala tidak tanggung jawab. Makanya kita lihat orang di luar, waktu siang sore pelimpahan. Kenapa? Nyari rezeki lebih daripada apa yang dibutuhkan. Sudah punya mobil 1, pengen mobil 2. Silahkan siapa ya? Sudah punya rumah cukup 1, pengen punya rumah 2. Silahkan capek. Tapi kalau rezeki uang, rezeki yang beruri yang dibutuhkan, Allah sudah menyanggup, sudah mencukupi. Siapa yang bisa mengatakan besok masih hidup mengatakan? Ya, ada yang mengatakan? Oh, alam Ustaz, aja tidak ada yang tahu. Hari ini, besok hari besok. Allah berfirman, Allah berfirman, sebagaimana kita tidak dituntut untuk amal besok, begitu pula kamu jangan menuntut Allah untuk rezeki esok. Saat ini yang dituntut amalan maghrib dan nanti isya subuh untuk besok. Allahu Akbar, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Artinya Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, kamu tidak saya tuntut untuk 1 minggu beramal. Enggak, hari ini saya tuntut. Begitu pula rezeki pun kamu minta hari ini untuk 1 minggu, jangan minta kepada aku. Menyesuaikan dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah tutup. Ada orang soleh saat itu melihat kucing, ketika dia makan ngasih sisanya ke kucing. Kulitnya nggak pernah dimakan di tempat, setiap dikasih dibawa keluar.
Setiap kali orang soleh ini makan, datang kucing dikasih cuma nggak dimakan di tempat. Gak kemasan Pak, ngomong kemasan. Suatu ketika ditutupi Pak, ngomong kucing. Ternyata kucing ini dengan makanannya dibawa ke kucing yang buta. Jadi dipangan bareng, namun pangan di